Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Memiuli Asmala Kurnia MA selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Rizka Deasari dengan NIM 2130205131. Saya dari Prodi PBID. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas kewarganegaraan saya. Berikut ada 5 soal. Langsung saja ke soal pertama. Pada pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Warga negara yang dimaksud pada pasal tersebut adalah A. Warga negara hanya diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli. B. Warga negara hanya diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli dan bertempat tinggal di Indonesia. C. Warga negara hanya diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli dan keturunan yang bertempat tinggal di Indonesia. D. Warga negara hanya diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli maupun keturunannya, baik bertempat tinggal di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. E. Warga negara hanya diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dan jawabannya adalah di sini benar semua. Untuk jawaban nomor 1 ini, jawabannya benar semua. Dan pilihan gandanya juga memiliki arti atau makna yang sama, namun hanya sedikit kurang penjelasan saja. Nah, yaitu hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26, ke-27, 28, dan 30 yang bunyinya bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi, yang dimaksud ini adalah bahwa yang berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bukan hanya sekedar orang-orang bangsa Indonesia asli saja, melainkan orang-orang bangsa lain juga wajib ikut serta dalam pertahanan atau mempertahankan dan keamanan untuk negara mereka sendiri juga. Nah, untuk kontribusi dalam hal pertahanan dan keamanan bukan berarti setiap warga negara wajib serta selalu terlibat dalam bidang militer, melainkan menerapkan bela negara di kehidupan sehari-hari terlebih dahulu, sesuai kemampuan kita masing-masing atau kemampuan pribadi. Nah, kesadaran kita untuk melakukan bela negara perlu ditanam tiap individu sejak dini atau sejak kecil, sebab pemahaman tersebut akan menjadi kekuatan bagi persatuan dan kesatuan Indonesia agar terhindar dari perpecahan. Soal nomor 2. Masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki potensi terjadinya konflik akibat keberagaman perbedaan. Konflik dalam masyarakat tersebut dapat diminimalisasi apabila perbedaan yang ada di dalam masyarakat dilandasi dengan sikap A. Loyalitas yang berlebihan terhadap agama, keluarga, dan suku bangsa. B. Mengunggulkan kebudayaan masyarakat tertentu. C. Saling menghormati dan menghargai perbedaan antar warga masyarakat. D. Saling menghormati dan menghargai intern kelompok. E. Mengembangkan sikap toleransi terhadap satu kelompok agama tertentu. Dan jawabannya adalah C. Saling menghormati dan menghargai perbedaan antar warga masyarakat. Untuk penjelasannya, ya tentu saja jika di Indonesia ini memiliki potensi konflik yang lumayan tinggi akibat keberagaman perbedaan, maka cara untuk meminimalisasinya tentu saja kita menyikapinya dengan cara saling menghormati dan menghargai satu sama lain antar warga masyarakat yang berbeda-beda. Karena untuk menghindari terjadinya diskriminasi seperti rasisme, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, adapun toleransi terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri kita dari perselisihan yang merugikan kedua belah pihak. Contohnya saja,
jika sikap saling menghormati dan menghargai secara umum, menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Soal ketiga, pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Makna kebebasan beragama dapat diartikan sebagai A. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama yang resmi. B. Kebebasan membentuk aliran keagamaan. C. Kebebasan dalam melakukan ritual dan penyembahan. D. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut sesuai dengan keyakinan masing-masing. E. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan jawabannya adalah D. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, untuk penjelasannya, adapun kandungan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini adalah pasal hak asasi manusia atau HAM yang tegas dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaannya, Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, bahwa alinea ini memiliki arti keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang diraih ini bukan hasil perjuangan rakyat semata, tetapi juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah yang Maha Besar. Soal keempat, sikap saling menghargai, toleransi terhadap perbedaan masyarakat, dan tidak mengunggulkan kebudayaan masyarakat tertentu memiliki dalam positif bagi kehidupan suatu bangsa, yaitu A. Mendorong terbentuknya pertentangan dalam masyarakat. B. Wibawa pemerintah akan tetap terjaga di mata masyarakat nasional maupun internasional. C. Integrasi bangsa akan tetap terjaga. D. Menghambat proses asimilasi ataupun akulturasi dalam masyarakat. E. Menghapus kesenjangan budaya dalam masyarakat. Jawabannya adalah C. Integrasi bangsa akan tetap terjaga. Nah, mengapa integritas negara akan tetap terjaga? Karena dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini diperjuangkan dan dibangun oleh para pendiri bangsa dan para pejuang kemerdekaan. Karena mereka sadar bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, golongan, ras dan budaya dengan ideologi Pancasila yang kita ketahui sendiri. Pancasila itu sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, serta memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi akan tetap satu jua. Saya mengajak semua elemen bangsa untuk terus menjalin tali persaudaraan ataupun tali silaturahmi demi menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia, untuk dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal terakhir atau soal kelima, apabila di dalam masyarakat terhadap konsolidasi yang terdiri atas dua kelompok yang berlatar belakang etnis dan kebudayaan yang berbeda, maka akan berpotensi menimbulkan A. Integrasi sosial, B. Diferensiasi sosial, C. Konflik sosial, D. Disintegrasi sosial, E. Reintegrasi sosial. Jawabannya adalah B. Diferensiasi sosial. Oke, sebelum saya menjelaskannya, kita terlebih dahulu harus tahu dulu apa itu konsolidasi dan apa itu etnis. Nah, untuk konsolidasi sendiri adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih
dan untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Nah, dan untuk etnis, apa itu etnis? Etnis adalah suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas. Lalu kita kembali ke pertanyaannya tadi, bila di dalam masyarakat terdapat konsolidasi yang terdiri atas dua kelompok namun berlatar belakang etnis dan kebudayaan yang berbeda, yang menimbulkannya adalah diferensiasi sosial, yang dimana arti diferensiasi sosial tersebut memiliki arti pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Nah, maka lebih jelasnya, di mana dalam masyarakat terdapat konsolidasi yang terdiri dua kelompok namun berlatar belakang etnis yang berarti menjadi satu kesatuan tetapi masih keterkaitan dengan latar belakang etnis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.